Kepergian Ayatollah Ali Khamenei nyatanya justru membuat Iran masuk ke dalam mode autopilot yang lebih beringas. Korps Garda Revolusi Islam atau ERGC mulai bergerak agresif menggempur berbagai lokasi yang terafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Selat Hormuz kini telah ditutup total dan tentara Amerika Serikat mulai menjadi korban jiwa dalam konflik yang kian tak terkendali. Ambisi Donald Trump untuk mereka menangan kilat layaknya di Venezuela seketika runtuh total. Seluruh pangkalan militer Amerika Serikat kini menjadi target hujan rudal. Warga Israel juga tidak ada yang berani keluar rumah dan memilih bertahan di dalam bunker. Bahkan pesawat kenegaraan Israel, Wing of Zion, telah diungsikan ke Berlin, Jerman guna menghindari serangan. Lantas, mengapa perang kali ini justru membuat Iran semakin beringas? Mengapa mereka tidak langsung menyerah meskipun pemimpin utamanya telah tiada? Simak selengkapnya dalam video berikut. Amerika Serikat kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Iran bukanlah sebuah piramida tunggal dengan satu orang di puncaknya. Iran adalah negara hierarkis yang saling terhubung dengan pusat-pusat kekuasaan yang saling tumpang tindih. Adapun pusat kekuasaan ini tersebar mulai dari kantor pemimpin tertinggi, Garda Revolusi, pada intelijen hingga penjaga gerbang ulama. Dalam sistem seperti ini, menghilangkan satu simpul, bahkan yang paling simbolis sekalipun, tidak serta-merta meruntuhkan seluruh struktur pemerintahan. Redundansi dan rantai komando pengganti adalah ciri khas dari desain pemerintahan teokrasi Iran. Oleh karena itu, narasi pemenggalan kepala rezim yang dianggap sukses oleh Trump di Venezuela kini lebih seperti pertaruhan pada kekacauan ketika dilakukan di Iran. Teheran telah bergerak cepat dengan membentuk Dewan Sementara yang terdiri dari 3 orang untuk mengambil alih kekuasaan eksekutif. Berdasarkan konstitusi Iran, pemilihan pemimpin tertinggi baru menjadi wewenang Majelis Pakar. Majelis Pakar adalah badan ulama beranggotakan 88 orang yang dipilih lewat pemilihan umum untuk masa jabatan 8 tahun. Namun prosesnya sangat tertutup. Dengan mengacu pada mekanisme konstitusional dan mengaktifkan pengaturan pemerintahan sementara, yang berwenang bertujuan memberi sinyal bahwa sistem tetap utuh meskipun kehilangan tokoh puncaknya. Ditambah sejarah menunjukkan bahwa serangan eksternal justru cenderung memperkuat rezim dan bukan menggulingkannya. Sebab serangan membuat nasionalisme akan muncul dan perbedaan pendapat akan dicap sebagai pengkhianatan. Dari sisi militer, Iran kini menerapkan taktik perang tanpa kepala. Ini merupakan operasionalisasi langsung dari doktrin Mosaic Defense atau pertahanan mosaik. Doktrin ini dirancang khusus oleh ERGC untuk menghadapi skenario pemenggalan pucuk pimpinan oleh militer yang lebih superior seperti Amerika Serikat. Cara kerjanya adalah dengan melakukan desentralisasi. Struktur komando ERGC terbagi menjadi 31 unit independen, 1 untuk Teheran dan 30 untuk provinsi lainnya. Komandan di tiap daerah punya otonomi penuh untuk memutuskan kapan harus meluncurkan rudal, drone, atau melakukan taktik gerilya tanpa perlu izin dari pusat. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Israel mustahil meraih kemenangan cepat. Meskipun markas besar di Teheran telah dihancurkan, 30 pusat komando lainnya yang tersembunyi di balik pegunungan granit tetap aktif dan terus melawan. Ancaman paling konstan terjadi di Selat Hormuz. Angkatan Laut RGC terus menebar ranjau laut dan menggunakan taktik swarm attacks guna menyandra 20% pasokan minyak dunia. Struktur yang terdesentralisasi ini menciptakan faktor ketidakpastian yang tinggi bagi Washington. Sebab Amerika Serikat tidak tahu harus bernegosiasi dengan siapa, karena komandan lapangan tidak akan menerima perintah gencatan senjata sampai sosok pemimpin baru yang sah memberikan instruksi formal. Para petinggi Iran dilaporkan jauh lebih takut menyerah daripada takut berperang. Financial Times melaporkan Teheran percaya bisa bertahan dalam pertempuran jangka panjang. Pejabat senior Iran, Ali Larijani,
secara tegas telah menutup pintu negosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menuding Donald Trump telah menjerumuskan kawasan ke dalam kekacauan dan hanya mementingkan kekuasaan Israel di atas keselamatan tentara Amerika. Larijani juga menyebut bahwa rakyat Iran hanya sedang membela diri dan tidak melancarkan invasi. Kepada ABC News, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menolak peringatan Trump agar tidak membalas serangan besar-besaran tersebut Minggu 1 Maret 2026. Strategi Iran saat ini adalah menimbulkan kerusakan sebesar mungkin pada ekonomi global dan pasukan AS agar biaya perang ini menjadi terlalu mahal bagi Trump. Ditambah kenaikan harga minyak dan bertambahnya korban jiwa di pihak Amerika akan jadi pukulan bagi Trump menjelang pemilihan paruh waktu. Tewasnya Ayatollah Ali Khamenei ternyata tidak membuat Iran berlutut. Kematiannya justru membuka kotak Pandora peperangan asimetris yang sangat sulit dihentikan. Dengan sistem pemerintahan berlapis dan doktrin pertahanan mosaik, Iran telah membuktikan bahwa mereka adalah lawan yang jauh lebih tangguh dibandingkan Venezuela. Maka seberapa lama Amerika Serikat mampu bertahan dalam perang tanpa batas ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.